Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, saya Sri Dewi selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan yang terhormat, Ibu Dia Diela SPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai rumpun model pembelajaran. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Adinda Rahmadewi dengan NPM 222154012, kemudian ada Sri Dewi dengan NPM 222154037, ada Haura Adita Fujia dengan NPM 222154041, kemudian ada Della Fitria dengan NPM 222154042, ada Siva Laila Yusuf dengan NPM 222154043, dan yang terakhir ada Femilia dengan NPM 222154048. Untuk presentasi kali ini kami akan memaparkan 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi model pembelajaran serta manfaatnya. Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis model pembelajaran. Yang ketiga mengenai jenis-jenis model pembelajaran yang disarankan untuk pembelajaran biologi. Dan yang keempat mengenai sintak model pembelajaran, discovery learning, problem based learning, project based learning, dan inquiry learning. Untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi model pembelajaran dan juga manfaatnya akan disampaikan oleh Della. Pokok pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis model pembelajaran akan disampaikan oleh Haura dan juga Adinda. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis model pembelajaran dan juga model pembelajaran yang disarankan untuk pembelajaran biologi akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga Femilia. Kemudian pokok pembahasan yang keempat mengenai sintak model pembelajaran akan disampaikan oleh Siva Laila Yusuf. Untuk itu kepada rekan-rekan saya persilakan untuk memaparkan materinya. Selamat belajar. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang pengertian model pembelajaran. Terdapat pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Priasan. Beliau menjelaskan dalam karyanya Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran pada tahun 2017 bahwa guru yang menyenangkan adalah guru yang memahami kebutuhan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Nah, peserta didik dan guru yang mampu memotivasi dan menciptakan antusiasme peserta didik untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Sukamto yang dikutip oleh Agus Suprijono mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Egan, yang dikutip oleh Agus Suprijono juga, model pembelajaran adalah strategi perspektif pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Ahrens yang dikutip oleh Agus Suprijono, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Sedangkan menurut Joyce dan Well yang dikutip oleh Rusman berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian dari para ahli tersebut bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang merancang prosedur secara sistematis yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di dalamnya ada tujuan, tahapan dalam pembelajaran, lalu ada lingkungan pembelajaran,
dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar, sehingga penting untuk menentukan model pembelajaran untuk mencapai tujuan yang akan dicapai secara optimal. Dengan model pembelajaran yang tepat, maka diharapkan hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga terdapat beberapa manfaat dari model pembelajaran ini. Yang pertama, terdapat manfaat yang dilihat dari perspektif guru. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi guru dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Yang kedua, ada membantu prosedur materi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang ketiga, ada membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku peserta didik. Yang keempat, ada membantu dalam mencapai interaksi antar guru dan peserta didik yang diinginkan selama mengajar. Lalu, terdapat juga manfaat model pembelajaran yang dilihat dari perspektif peserta didik. Yang pertama adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu perkembangan kekuatan penalaran para peserta didik. Yang ketiga, memelihara secara aktif siswa untuk terlibat aktivitas dalam kelas. Yang keempat, ada membantu siswa untuk dapat menganalisa sesuatu secara sistematis. Untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis model pembelajaran, yang mana dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran, baik itu dalam kegiatan nyata atau praktis, itu memiliki berbagai jenis model pembelajaran, baik itu model pembelajaran discovery learning, problem-based learning, project-based learning, maupun inquiry learning. Untuk model pembelajaran yang pertama yaitu discovery learning, yang mana model ini memiliki berbagai macam pengertian dari berbagai ahli. Salah satunya menurut Brunner yang mendefinisikan discovery learning itu sebagai proses pembelajaran yang terjadi jika pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, namun diharapkan dapat mengorganisasi sendiri. Jadi materi pembelajarannya itu bersifat belum tuntas atau belum lengkap. Hal tersebut menuntut siswa untuk mencari dan melengkapi beberapa informasi yang diperlukan untuk melengkapi materi ajar tersebut. Adapun pengertian lain dari Budi Aningsih yaitu cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk pada akhirnya mencapai pada suatu kesimpulan. Jadi proses intuitif itu mengacu pada pembelajaran yang terjadi secara alami tanpa banyak penjelasan maupun instruksi formal. Nah, dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa discovery learning itu mengarahkan siswa untuk menemukan secara mandiri pemahaman yang harus dicapai dengan bimbingan dan arahan dari guru. Kemudian terdapat ciri-ciri model pembelajaran discovery learning. Yang pertama berpusat pada siswa. Model pembelajaran ini menekankan pada pemahaman individual dan belajar dari pengalaman pribadi. Jadi siswa itu memiliki kebebasan untuk menggali pemahaman maupun pengetahuan mereka sendiri baik dari eksplorasi maupun percobaan. Yang kedua, aktif dan interaktif. Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, namun dapat berpartisipasi secara langsung untuk dapat menemukan maupun membuat penemuan baru. Yang ketiga, proses penemuan. Discovery itu merupakan bahasa Inggris yang artinya penemuan. Jadi discovery learning itu melibatkan penemuan yang dimana siswa itu menggunakan pemahaman mereka sendiri untuk menemukan konsep ataupun pemahaman yang baru. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran discovery learning ini biasanya melibatkan kerja kelompok. Jadi siswa itu diajak untuk saling bertukar ide, berdiskusi maupun belajar satu sama lain. Model pembelajaran yang beragam tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan yang beragam dan berbeda pula. Adapun kelebihan dari discovery learning ini, yang pertama peserta didik aktif dalam kegiatan belajar. Hal tersebut karena mereka berpikir dan menggunakan kemampuan mereka untuk menemukan hasil akhir. Yang kedua, peserta didik memahami benar
bahan pelajaran. Hal tersebut karena mereka telah mengetahui bagaimana proses menemukannya. Yang ketiga, menemukan penemuan sendiri menimbulkan rasa puas. Nah, kepuasan batin itulah yang mendorong siswa untuk ingin melakukan penemuan lagi dan itu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat, mendorong peserta didik bekerja dan berpikir atas inisiatif sendiri. Hal tersebut karena model pembelajaran discovery learning ini berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Nah, dengan berbagai jenis sumber belajar itu akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Di samping kelebihan menggunakan model pembelajaran, tentunya terdapat kekurangan dalam aspek lain. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran discovery learning, yang pertama, kemungkinan bahwa siswa dapat mengalami kesulitan dalam menemukan jawaban yang benar. Hal tersebut karena mungkin peserta didik menghabiskan waktu yang lama untuk mencoba-coba dan menguji berbagai jenis hipotesis sebelum menemukan solusi yang tepat. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan juga energi siswa. Yang kedua, tidak semua peserta didik itu mampu melakukan penemuan. Misalnya ada peserta didik yang lamban dalam memahami sesuatu. Mungkin peserta didik itu akan merasa bingung dalam mengembangkan pemikirannya ketika dihadapkan dengan hal-hal yang abstrak. Kemudian yang ketiga, dapat menghadirkan tantangan bagi guru dalam mengelola kelas. Karena model pembelajaran discovery learning ini berpusat pada siswa, jadi siswa itu diberi kebebasan untuk menemukan pemahaman yang baru. Hal tersebut membuat siswa terlalu terlibat dalam kegiatan mereka sendiri sehingga mereka tidak fokus pada instruksi yang diberikan oleh guru. Jadi guru itu harus memiliki keterampilan yang kuat dalam mengelola kelas agar siswa itu terlibat dan fokus pada tujuan pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang kedua yaitu problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ini didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran yang berbasis sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian peserta didik diminta untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Jadi model pembelajar ini lebih mengutamakan seberapa aktif siswa dalam berpikir kritis dan terampil ketika dihadapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu, model pembelajaran problem-based learning ini dikembangkan untuk pengalaman belajar siswa terhadap permasalahan yang nyata. Kemudian terdapat ciri-ciri dalam model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pusat pada masalah. Dalam model pembelajaran ini, siswa diberikan satu atau beberapa masalah dunia nyata yang kompleks untuk dipecahkan. Nah, masalah ini yang menjadi titik awal untuk belajar. Kemudian siswa diminta untuk menjalankan proses pemecahan masalah tersebut untuk dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang terkait. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Nah, model pembelajaran ini mendorong siswa dalam bekerja pada proyek tim yang berfokus pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam merumuskan pertanyaan, dalam mengumpulkan data, dalam menganalisis data, dan juga menyajikan hasil mereka. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Dalam model pembelajaran ini, peran guru yaitu sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah dan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini berusaha menggabungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata, yang mana masalah yang diberikan itu biasanya memiliki relevansi langsung dengan kehidupan peserta didik. Seperti halnya model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran problem-based learning juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning ini yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi dalam model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Siswa diajak untuk mengidentifikasi, menganalisis, maupun mengevaluasi informasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang relevan. Dalam model pembelajaran ini, itu memungkinkan siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan atau masalah yang ada di sekitar mereka.
Kemudian, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Hal tersebut karena peserta didik merasa memiliki kendali yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Mereka merasa terlihat aktif dalam pemecahan masalah dunia nyata. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Dan yang terakhir, dengan model pembelajaran problem-based learning ini akan terjadinya pembelajaran yang bermakna. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran problem-based learning, yang pertama yaitu membutuhkan keterampilan pembelajaran yang baik. Mungkin model pembelajaran ini tidak cocok bagi seluruh siswa. Ada beberapa siswa yang terbiasa mendapatkan informasi dari guru yang merupakan narasumber utama. Siswa yang seperti itu akan kurang nyaman dengan cara belajar sendiri untuk memecahkan masalah. Yang kedua, membutuhkan waktu dan perorganisasian yang lebih. Model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hal tersebut karena persiapan materi, perumusan masalah, dan juga pembimbingan siswa dalam proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, model pembelajaran problem-based learning ini kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar. Hal tersebut karena masalah kemampuan bekerja di dalam kelompok. Menurut Brasford dan Stein dalam Warsono dan Haryanto pada tahun 1993, dikatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Kemudian juga pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Mengingat bahwa masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha siswa. Kemudian, adapun peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek antara lain, yaitu yang pertama, merencanakan dan mendesain pembelajaran. Kemudian yang kedua, membuat strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa. Kemudian yang keempat, mencari keunikan siswa. Kemudian yang kelima yaitu menilai siswa dengan cara transparan serta berbagai macam penilaian. Kemudian yang keenam, membuat portofolio pekerjaan siswa. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran project-based learning. Menurut Widiarso 2016 dapat diterapkan atau diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk peserta didik dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Kemudian juga yang kedua, ada mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Kemudian perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan yang esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga yaitu ada menyusun jadwal guru serta peserta didik secara kolaboratif, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini yaitu antara lain ada membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan suatu proyek, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru.
Kemudian membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek dan meminta peserta didik untuk membuat penjelasan ataupun alasan tentang pemilihan. Kemudian yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebagai rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Kemudian yang kelima yaitu menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik tersebut, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian juga yang terakhir atau yang keenam, ada mengevaluasi pengalaman pada akhir pembelajaran. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Adapun kelebihan dari project based learning yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, kemudian mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu adanya untuk dihargai. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, membuat peserta didik tersebut menjadi lebih aktif dan berhasil untuk memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan daya kolaborasi. Kemudian yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan serta mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian yang kedelapan yaitu menyediakan pengalaman belajar dan melibatkan peserta didik secara kompleks serta dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Kemudian yang kesembilan yaitu atau yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidiknya menikmati proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada inquiry learning. Apa itu inquiry learning? Inquiry learning adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Kemudian, metode ini memberikan kesempatan kepada para peserta didik dalam menyelidiki atau melakukan penyelidikan sebuah masalah. Sementara bagi pengajar, inquiry based learning ini adalah serangkaian proses yang menggerakkan siswa dalam menemukan jawaban atas rasa keingintahuannya melalui pemikiran yang kritis. Kemudian, ataupun bisa diartikan dalam kata lain, siswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, melakukan identifikasi masalah, dan menemukan sendiri jawabannya dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Hal ini dapat meningkatkan ataupun mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian, penting untuk diingat bahwa pembelajaran berbasis inquiry learning ini bukanlah teknik atau praktik saja, akan tetapi sebuah proses yang memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan intelektual serta pemahaman mendalam bagi para peserta didik. Manfaat dari pembelajaran model inquiry learning bisa terwujud jika menerapkan langkah-langkah ataupun proses belajar mengajar yang tepat. Dengan metode inquiry learning, berikut adalah langkah-langkah
inquiry learning tersebut. Yang pertama, peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Kemudian yang keempat yaitu mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian yang kelima, proses evaluasi, siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Adapun jenis-jenis inquiry learning, model pembelajaran inquiry learning ini memiliki beberapa jenis yang disesuaikan dengan peran pengajar atau tutor. Dalam pembelajaran ini, pengajar mengambil peran dalam proses penyelidikan, mulai dari menentukan tema hingga evaluasi. Adapun jenis-jenis inquiry learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada open inquiry atau inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Juga pengajar bisa memberikan masukan serta ikut terlibat membantu peserta didik jika diminta. Dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapat kebebasan mengeksplor penyelidikannya. Terdapat inisiatifnya sendiri dari peserta didik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu guided inquiry learning atau inquiry terbimbing. Yaitu berbeda dengan open inquiry, peran pengajar pada guided inquiry dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selain itu, pengajar juga turut mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diselidiki peserta didik. Dalam hal ini, pengajar ikut terlibat dalam membimbing dari awal proses hingga akhir proses. Kelebihan atau keunggulan model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Kemudian yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Kemudian yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Kemudian yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Kemudian yang kedelapan, yaitu memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri ataupun mandiri. Kemudian yang kesembilan, yaitu siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar tradisional. Kemudian yang ke-10, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Adapun kekurangan dari inquiry learning itu sendiri yaitu yang pertama, kemungkinan sebagian siswa tidak berperan serta aktif dalam metode inquiry ini sehingga justru menghambat jalannya pengajaran melalui metode ini. Kemudian juga yang kedua, tingkat kedewasaan siswa kurang mencukupi untuk metode inquiry ini. Maksudnya tuntutan peran terlalu tinggi sehingga siswa tidak mampu menjalankan peran ini dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan dan penjelasan yang kurang dari pengajar ataupun guru bisa membuat metode inquiry ini cenderung terhambat. Kemudian siswa harus diberi penjelasan yang cukup sebelum acara dimulai. Guru harus membantu persiapan sematang mungkin supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat yaitu adanya keengganan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam metode inquiry ini. Siswa sering kali tidak bersedia untuk ikut serta dalam metode inquiry ini yang telah dirancang, walaupun guru menganggap siswa tersebut mampu berperan serta. Kemudian yang kelima yaitu kurang kompetennya guru ataupun pendidik dalam merancang dan mengendalikan metode inquiry ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang disarankan untuk pembelajaran biologi. Yang pertama ada Discovery Learning. Discovery Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa aktif terlibat dalam mengeksplorasi dan menemukan konsep atau pengetahuan sendiri daripada menerima informasi secara pasif dari guru. Model ini mendorong siswa untuk memahami konsep melalui eksplorasi, observasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Model pembelajaran Discovery Learning cocok untuk pembelajaran biologi karena yang pertama sifat observasional dan eksperimental biologi. Yang dimana disiplin biologi sangatlah berkaitan dengan pengamatan organisme hidup, proses biologis, dan eksperimen ilmiah. Discovery Learning memberi siswa kesempatan untuk aktif terlibat dalam pengamatan dan eksperimen langsung yang mendukung pemahaman mereka tentang konsep biologi. Yang kedua ada pengembangan pemahaman konsep, yang dimana biologi melibatkan pemahaman konsep-konsep yang seringkali kompleks seperti genetika, ekologi, evolusi, dan anatomi. Melalui Discovery Learning, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ini karena mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan penelitian. Dimaksudkan model pembelajaran ini membantu siswa mengembangkan keterampilan penelitian yang sangat penting dalam biologi. Mereka belajar bagaimana merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menyusun temuan mereka. Kemudian yang keempat ada relevansi dan keterlibatan aktif. Discovery Learning menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan menarik. Siswa menjadi lebih terlibat dalam materi pelajaran karena mereka terlibat secara aktif dalam eksplorasi dan eksperimen yang membantu meningkatkan minat dan motivasi mereka terhadap biologi. Kemudian yang kelima adalah pemecahan masalah. Discovery Learning mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus menemukan solusi atau menjawab pertanyaan ilmiah yang memungkinkan mereka mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang keenam, memfasilitasi koneksi konsep. Yang dimaksudkan yaitu dalam Discovery Learning, siswa sering diberi kesempatan untuk membuat koneksi antara konsep-konsep biologi yang berbeda. Ini membantu mereka memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir adanya pemahaman yang tahan lama. Karena siswa secara aktif terlibat dalam mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan sendiri, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih tahan lama tentang konsep materi biologi dibandingkan dengan pembelajaran pasif. Kemudian ada contoh penerapan Discovery Learning dalam pembelajaran biologi. Yang pertama ada studi lapangan. Siswa dapat melakukan studi lapangan untuk mengamati organisme hidup di habitat alami mereka. Contohnya, siswa dapat mengamati berbagai tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di hutan, sungai, atau pantai. Yang kedua ada eksperimen laboratorium. Siswa dapat melakukan eksperimen laboratorium untuk memahami konsep-konsep seperti fotosintesis, pewarisan genetik, atau ekosistem. Mereka dapat merancang ekosistem mereka sendiri untuk menguji hipotesis. Kemudian yang ketiga ada proyek penelitian. Siswa dapat diberikan proyek penelitian di mana mereka harus merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian mereka sendiri tentang topik biologi tertentu. Misalnya mereka dapat melakukan penelitian tentang perilaku hewan, klasifikasi tumbuhan, atau dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Kemudian ada hasil yang dicapai. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam di sini dimaksudkan siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep biologi karena mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kemampuan penelitian. Siswa akan mengembangkan keterampilan penelitian yang penting seperti pengamatan, pengumpulan data, analisis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, motivasi dan minat. Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari biologi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang relevan dan menarik. Kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir kritis. Siswa akan terbiasa dengan pemecahan masalah dan berpikir kritis saat mereka menghadapi tantangan ilmiah dalam pembelajaran biologi. Namun perlu diingat bahwa Discovery Learning juga memerlukan dukungan dan bimbingan guru yang tepat agar siswa dapat mencapai hasil yang optimal.
Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu problem-based learning. Problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata atau skenario ilmiah dan mereka bekerja secara kolaboratif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Selama proses ini mereka belajar tentang konsep dan teori yang relevan. Kemudian ada alasan kecocokan dengan pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif, yang dimana biologi melibatkan banyak konsep yang dapat dipahami melalui pengamatan, eksperimen, dan pemecahan masalah. Problem-based learning memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam memecahkan masalah biologi seperti mengidentifikasi penyebab penyakit, menyelidiki interaksi ekosistem, atau merancang eksperimen ilmiah. Yang kedua, relevansi konten. Problem-based learning memberikan konteks dunia nyata yang memungkinkan siswa untuk melihat relevansi konsep biologi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya pada lingkungan. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis saat siswa mencari solusi untuk masalah biologi yang kompleks. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Problem-based learning mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif, mirip dengan bagaimana ilmuwan bekerja dalam proyek penelitian. Ini mempromosikan kemampuan kerja tim yang penting dalam biologi. Kemudian contoh penerapan. Yang pertama ada studi kasus penyakit. Guru biologi dapat memberikan studi kasus tentang penyakit tertentu dan siswa diminta untuk menganalisis gejala, penyebab, dan metode pengobatan. Mereka dapat mengumpulkan data, mencari informasi, dan merancang rencana tindakan. Kemudian yang kedua ada penyelidikan ekosistem. Siswa dapat diberikan masalah terkait perubahan ekosistem di suatu wilayah tertentu. Mereka harus menyelidiki dampak perubahan ini pada populasi organisme dan lingkungan serta mencari solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir ada eksperimen ilmiah. Guru bisa memberikan pertanyaan penelitian dan masalah eksperimen kepada siswa yang memerlukan mereka untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian hasil yang dicapai. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep biologi karena mereka menerapkan pengetahuan mereka dalam pemecahan masalah konkret. Yang kedua, keterampilan penelitian. Mereka mengembangkan keterampilan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan ilmiah. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Problem-based learning membantu siswa berpikir secara kritis saat mereka mencari solusi untuk masalah kompleks. Kemudian kemampuan kolaborasi. Mereka belajar berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan tim, mengasah keterampilan sosial yang penting. Kemudian relevansi dalam kehidupan nyata. Problem-based learning membantu siswa melihat bagaimana konsep biologi berdampak pada dunia nyata, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk model pembelajaran yang selanjutnya, yang disarankan untuk pembelajaran biologi ada model pembelajaran project-based learning, yang mana ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk dari hasil belajar. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa project-based learning ini dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang disarankan untuk pembelajaran biologi? Karena model pembelajaran ini membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang suatu subjek dan juga meningkatkan keterampilan ilmiah yang lebih kuat dan perspektif praktis tentang bagaimana suatu ilmu biologi berperan dalam dunia nyata. Adapun contoh penerapan dalam bidang biologi yaitu yang pertama ada proyek konservasi satwa liar, yang mana proyek konservasi satwa liar ini diharapkan siswa dapat memilih proyek untuk mengkaji spesies-spesies satwa liar yang memang terancam punah di suatu wilayah tertentu, di mana mereka harus
merencanakan tindakan konservasi, contohnya seperti melindungi habitat, mengkaji faktor-faktor yang memang mengancam, kemudian nantinya bisa menyusun kampanye kesadaran publik tentang perlindungan satwa liar. Kemudian adapun yang kedua mengenai proyek eksplorasi ekosistem, yang mana proyek eksplorasi ekosistem ini siswa diharapkan dapat memilih ekosistem tertentu seperti contohnya terumbu karang, hutan hujan, atau padang rumput, dan merancang proyek untuk mengkaji ekosistem tersebut. Mereka harus memahami interaksi antar organisme, faktor lingkungan, dan juga dampak manusia pada ekosistem tersebut. Adapun selanjutnya mengenai proyek genomik, yang mana proyek genomik ini dalam pelajaran genetika, siswa bisa melakukan proyek untuk memahami peran gen dalam karakteristik sifat-sifat suatu organisme, di mana nantinya mereka bisa merancang proyek untuk menentukan pengaruh gen tertentu pada organisme, mungkin dengan menggunakan metode rekayasa genetika. Untuk selanjutnya ada proyek ilmiah lingkungan. Untuk proyek ilmiah lingkungan ini, siswa nantinya dapat memilih topik lingkungan, contohnya seperti perubahan iklim, atau polusi air, atau degradasi tanah, dan melakukan proyek penelitian tentang dampak. Kemudian yang selanjutnya ada proyek penelitian mikroorganisme. Nah, untuk proyek penelitian mikroorganisme ini, siswa dapat memilih mikroorganisme tertentu seperti contohnya bakteri atau virus, dan bisa melakukan proyek penelitian yang melibatkan klasifikasi, peran dan ekosistem, atau bahkan mengembangkan metode pengendalian mikroorganisme yang bisa bermanfaat. Kemudian ada proyek berbasis pangan. Untuk proyek berbasis pangan ini, siswa dapat menjalankan sebuah proyek, misalnya tentang rantai makanan, atau bisa juga pengelolaan makanan, atau bahkan pengolahan makanan, atau bisa juga dari segi keamanan pangan. Dari penerapan model pembelajaran project based learning pada bidang biologi, adapun beberapa hasil yang bisa dicapai, yaitu adanya peningkatan kemampuan dalam pemecahan masalah, kemudian adanya pemahaman yang lebih mendalam, di mana siswa ini mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu konsep biologi karena mereka bisa menerapkan pengetahuan mereka dalam proyek nyata. Mereka melihat dan bisa merasakan bagaimana konsep-konsep tersebut relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengembangan keterampilan dan juga penelitian, di mana siswa bisa mengembangkan keterampilan dan juga meningkatkan keterampilannya, baik itu keterampilan penelitian atau keterampilan dalam pemecahan masalah, misalnya seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang suatu eksperimen, mengumpulkan suatu data, bahkan dalam menganalisis hasil yang didapatkan. Nah, ini juga bisa membantu mereka menjadi lebih terampil dan bisa mengembangkan pemahaman ilmiah. Kemudian adanya pengembangan kreativitas dan juga pengalaman, di mana pengembangan kreativitas ini siswa diberi kebebasan untuk merancang proyek mereka sendiri atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang mereka dapatkan gitu, di mana hal ini nantinya bisa merancang perkembangan dari kreativitas peserta didik. Kemudian ada persiapan untuk karir di bidang sains, yang mana dari project based learning ini nantinya bisa menambah pengalaman dan juga memperluas wawasan, di mana ini bisa menunjang untuk persiapan karir di masa depan pada bidang sains. Untuk model pembelajaran selanjutnya yang disarankan untuk pembelajaran biologi ada inquiry learning, yang mana model pembelajaran inquiry ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran
yang lebih menekankan pada eksplorasi, penemuan, penyelidikan, dan pertanyaan. Nah, mengapa model pembelajaran inquiry ini direkomendasikan untuk pembelajaran biologi? Karena model pembelajarannya yang memang erat kaitannya dan juga efektif untuk memfasilitasi konsep-konsep pembelajaran dan kehidupan alam pada bidang biologi. Adapun contoh penerapan pada bidang biologi yang menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Contohnya studi ekosistem lokal. Yang mana studi ekosistem lokal ini di mana pendidik atau guru dapat mengajak siswa untuk memilih atau menemukan ekosistem lokal. Contohnya seperti hutan, sungai, atau danau, dan meminta mereka untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang ekosistem tersebut. Siswa juga kemudian dapat melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data baik itu tentang flora, fauna, dan bahkan tentang lingkungan fisik, di mana mereka akan mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, dan bisa mengajukan kesimpulan tentang ekosistem tersebut. Yang kedua ada percobaan genetika. Nah, untuk percobaan genetika ini, dalam studi genetika, siswa dapat dirangsang untuk merumuskan pertanyaan penelitian, baik itu tentang pewarisan sifat. Mereka kemudian dapat merancang eksperimen untuk menguji hipotesis mereka. Contohnya, eksperimen ini bisa mencakup persilangan tanaman, atau penentuan golongan darah, atau studi tentang pewarisan sifat tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada penelitian mikroorganisme. Nah, untuk penelitian mikroorganisme ini, siswa dapat melakukan penelitian mikroorganisme seperti bakteri. Mereka dapat merumuskan pertanyaan penelitian tentang pertumbuhan bakteri dalam kondisi yang berbeda. Siswa kemudian akan mengumpulkan data pertumbuhan bakteri di berbagai lingkungan, menganalisis hasilnya, dan mencapai kesimpulan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri. Kemudian ada klasifikasi dan taksonomi. Nah, pada klasifikasi dan taksonomi ini, pendidik dapat memberikan berbagai jenis organisme kepada siswa dan meminta mereka untuk merumuskan pertanyaan penelitian tentang bagaimana cara pengklasifikasiannya. Siswa dapat menggunakan buku panduan dan karakteristik fisik organisme untuk melakukan penelitian mereka sendiri dan dapat mengklasifikasikan organisme-organisme tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada ekspedisi ilmiah, di mana guru atau pendidik dapat merencanakan ekspedisi ilmiah ke alam terbuka. Contohnya seperti hutan atau pantai, dan meminta siswa untuk merumuskan pertanyaan penelitian tentang organisme dan ekosistem yang mereka temui selama ekspedisi, di mana siswa dapat mencatat, mengamati, dan mengumpulkan data. Dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning pada penerapan di bidang biologi, adapun beberapa hal yang bisa dicapai, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang mana model pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk bisa merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mengembangkan kesimpulan. Hal ini bisa meningkatkan pemikiran kritis dan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Kemudian adanya pemahaman yang mendalam, kemudian pengembangan keterampilan, yang mana siswa belajar keterampilan penelitian, termasuk cara merangsang eksperimen, mengumpulkan data dengan akurat, dan menganalisis data. Keterampilan ini sangat berguna dalam pemahaman ilmiah. Kemudian kemampuan berpikir mandiri, adapun kemampuan komunikasi ilmiah. Untuk kemampuan komunikasi ilmiah ini, di mana proses inquiry melibatkan berbagai temuan dan hasil penelitian dengan orang lain, di mana siswa nantinya akan bisa belajar bagaimana menyajikan informasi secara ilmiah, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Kemudian adanya pemahaman konsep yang lebih komprehensif,
adanya peningkatan daya ingat, peningkatan keterampilan berpikir logis, yang mana melalui analisis data dan perumusan kesimpulan, siswa mengembangkan keterampilan berpikir logis dan menghubungkan bukti dengan kesimpulan yang ada. Kemudian adanya pemahaman metode ilmiah, di mana siswa ini tentunya belajar tentang metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang sebenarnya, di mana mereka bisa menerapkan metode ilmiah dari segi materinya dan juga dari segi praktiknya. Kemudian yang terakhir adanya peka terhadap lingkungan dan kehidupan. Tentu hal ini akan membangun rasa peka dan juga kepedulian pendidik ataupun seorang peserta didik terhadap lingkungan dan juga kehidupan di alam. Untuk itu, memang dari model pembelajaran inquiry ini banyak menghasilkan atau banyak dampak positifnya pada pembelajaran biologi, yang mana dapat membantu baik siswa ataupun guru untuk meningkatkan pemahaman dari bidang biologi tersebut. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi terakhir, yaitu mengenai sintak model pembelajaran. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai model pembelajaran discover learning, yang kedua ada problem based learning, yang ketiga ada project based learning, dan yang keempat ada inquiry learning. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu mengenai discover learning. Ada 6 sintak pada model tersebut. Yang pertama mengenai pemberian rangsangan atau stimulus. Yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada pengolahan data. Yang keempat ada pengumpulan data. Yang kelima ada pembuktian. Dan yang keenam ada menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, pada pemberian rangsangan atau stimulus, di mana dimulainya itu dengan pemberian rangsangan ini kepada siswa, baik berupa teks, situasi, eksperimen, atau masalah yang merangsang pemikiran kritis dan juga eksplorasi. Nah, stimulus ini dirancang untuk memicu minat siswa dan juga mendorong mereka untuk mulai mengeksplorasi dan menyelidiki topik pembelajaran tertentu. Nah, selanjutnya ada mengenai pernyataan atau identifikasi masalah, atau biasa disebut juga problem statement. Nah, di sini setelah yang awalnya itu menerima rangsangan, kemudian selanjutnya siswa diminta untuk merumuskan pernyataan masalah atau identifikasi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, identifikasi masalah ini akan melibatkan pernyataan, hipotesis, atau tujuan yang ingin dicapai melalui eksperimen lebih lanjut. Kemudian, ini juga merupakan langkah yang penting dalam membantu siswa untuk menentukan fokus eksplorasi mereka. Kemudian, ada dalam pengolahan data. Nah, di sini siswa diharapkan untuk bisa mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan terkait dengan masalah atau topik yang mereka teliti. Kemudian, dalam pengumpulan data, selanjutnya, data ini juga dapat berasal dari pengamatan, eksperimen, atau sumber informasi lainnya. Kemudian dalam pengumpulan data, nah, pada tahap ini siswa mengumpulkan informasi dan juga data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang mereka identifikasi gitu ya sebelumnya. Nah, mereka juga dapat menggunakan berbagai sumber, termasuk baik itu dalam buku, kemudian internet, eksperimen, ataupun wawancara. Nah, kemudian dalam pembuktian, setelah siswa ini mengumpulkan data juga informasi yang cukup, kemudian siswa harus menyusun argumentasi atau bukti yang mendukung jawaban dan juga solusi terhadap masalah yang mereka identifikasi. Kemudian, mereka juga perlu menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep dan juga prinsip yang mendasari topik pembelajaran. Nah, yang terakhir itu menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana ini merupakan langkah akhir pada sintak model pembelajaran discover learning, yaitu dengan siswa ini menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksplorasi dan juga pemahaman mereka.
mereka dapat membuat generalisasi, mengaitkan temuan mereka dengan konsep yang lebih luas, merenungkan apa yang mereka pelajari selama proses discover learning tersebut. Selanjutnya, sintak yang kedua itu mengenai problem based learning, yang dimana ada 5 sintak atau 5 langkah. Yang pertama itu ada orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorientasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, kita masuk yang pertama, mengenai orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada model PBL atau Problem Based Learning ini dimulai dengan memperkenalkan siswa pada masalah atau kasus yang kompleks, autentik, dan juga menantang. Nah, ini bisa berupa studi kasus, masalah dunia nyata, ataupun proyek. Kemudian, peserta didik ini diajak untuk merenungkan, memahami masalah tersebut, dan mereka mungkin merumuskan pernyataan awal atau pernyataan masalah yang ingin mereka pecahkan. Kemudian, pada langkah selanjutnya nih, mengorientasikan peserta didik ini untuk belajar. Di mana setelah masalah diperkenalkan, peserta didik kemudian pada sintak problem based ini yang kedua itu mengenai mengorientasikan peserta didik untuk belajar, di mana setelah masalah diperkenalkan kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengembangkan minat dan juga motivasi untuk belajar karena mereka melihat relevansi masalah tersebut. Kemudian mereka juga dituntut nih untuk merencanakan bagaimana mereka akan memecahkan masalah tersebut. Nah, dan juga menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan mereka ambil. Kemudian, sintak selanjutnya itu atau langkah selanjutnya pada problem based learning ini membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Nah, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu dipecahkan dan juga merencanakan pendekatan untuk memecahkan masalah. Kemudian, mereka mengumpulkan penyelidikan, mencari sumber daya, melakukan eksperimen, dan juga mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang mereka hadapi. Kemudian, guru juga berperan sebagai fasilitator nih yang memberikan dukungan, arahan, dan juga bimbingan saat diperlukan oleh peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana peserta didik mengembangkan solusi ataupun produk yang berdasarkan temuan mereka selama penyelidikan. Nah, kemudian mereka menyajikan hasil karyanya itu baik dalam bentuk laporan, presentasi, poster, ataupun proyek lain yang dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana selama proses tersebut atau setelah selesai, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses mereka dalam memecahkan masalah tersebut. Mereka perlu merenungkan apa yang telah mereka pelajari, kendala yang mereka alami, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses pembelajaran mereka di masa depan. Kemudian, evaluasi ini bisa melibatkan refleksi pribadi ataupun evaluasi tim. Oke, kita lanjut ke sintak ketiga, yaitu mengenai project based learning, di mana di sini ada 6 langkah. Ada yang pertama itu pernyataan mendasar. Kemudian ada mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, monitoring keaktifan dan pengembangan proyek, menguji hasil, dan juga evaluasi pengalaman belajar. Oke, kita masuk yang pertama mengenai pertanyaan dasar. Pertanyaan mendasar gitu ya. Nah, pada model PJBL atau biasa kepanjangan dari Project Based Learning itu dimulai dengan merumuskan pertanyaan mendasar atau permasalahan yang ingin dipecahkan melalui proyek tersebut. Nah, pertanyaan mendasar ini itu harus menantang dan juga relevan dengan topik pembelajaran. Kemudian, mendesain perencanaan produk. Nah, peserta didik ataupun baik itu individu maupun kelompok bekerja sama nih untuk merancang produk atau hasil akhir yang akan mereka ciptakan sebagai bagian dari proyek tersebut. Kemudian mereka itu merencanakan rincian produk termasuk fitur, tujuan, cara produk tersebut ini
untuk memecahkan pertanyaan mendasar gitu ya. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Nah, di sini setelah perencanaan produk dibuat, peserta didik membuat jadwal yang mencakupnya itu langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian jadwal ini tuh bisa mencakup waktu, sumber daya, dan juga tugas yang harus diselesaikan oleh tiap individu maupun kelompok tersebut gitu ya. Kemudian ada monitoring. Nah, monitoring keaktifan dan pengembalian proyek ini itu peserta didik itu harus bekerja pada proyek yang mereka sesuai gitu ya dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian mereka juga harus mengikuti kemajuan proyek, memastikan nih semua tugasnya itu diselesaikan dan dapat melakukan perubahan saat diperlukan. Hal ini itu untuk memastikan kelancaran proyek mereka, seperti itu. Kemudian ada menguji hasil. Setelah proyek itu selesai, peserta didik ini perlu menguji hasil ataupun produk yang telah mereka ciptakan. Kemudian menguji ini juga dilakukan untuk memeriksa apakah produk ini memenuhi tujuan dan juga apakah itu menjawab pertanyaan mendasar yang telah mereka ajukan. Oke. Kemudian evaluasi dari pengalaman belajar. Nah, peserta didik merefleksikan pengalaman belajar mereka gitu ya selama proyek tersebut. Nah, mereka mengevaluasi proses yang mereka jalani, keterampilan yang mereka kembangkan, dan juga keberhasilan dalam mencapai tujuan. Seperti itu. Kemudian evaluasi ini juga membantu siswa, gak hanya siswa, tapi guru juga, agar memahami apa yang telah dipelajari dan juga bagaimana pengalaman tersebut gitu ya dapat ditingkatkan di masa depan. Oke, kita lanjut ke sintak model terakhir, yaitu mengenai apa? Inquiry learning ya, dimana di sini ada 5 pembahasan lagi. Ada orientasi masalah, ada pengumpulan data dan verifikasi, kemudian ada pengumpulan data melalui eksperimen, kemudian pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, kemudian yang terakhir ada analisis proses inquiry. Nah, apa tuh, bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja sih yang dimaksud dalam 5 pembahasan tersebut? Oke, kita bahas satu-satu. Ada orientasi masalah, di mana pada proses inquiry learning ini dimulai dengan memperkenalkan masalah ataupun pertanyaan yang menantang bagi siswa dan juga merangsang minat mereka. Kemudian siswa ini diajak untuk merenungkan masalah ini dengan mengidentifikasi pertanyaan yang ingin mereka jawab, seperti itu. Kemudian ada pengumpulan data dan juga verifikasi. Nah, di sini setelah pertanyaan itu diajukan, nah siswa ini mulai mengumpulkan data dan juga informasi yang relevan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, mereka itu dapat menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, internet, wawancara, ataupun observasi untuk mengumpulkan data. Nah, selama proses ini, siswa juga harus memverifikasi nih keandalan atau keakuratan data yang mereka kumpulkan gitu ya. Kemudian, dalam pengumpulan data melalui eksperimen, beberapa jenis inquiry melibatkan eksperimen itu sebagai metode dalam pengumpulan data. Dalam hal ini juga siswa merancang dan melaksanakan eksperimen dengan tujuannya itu untuk menghasilkan data yang relevan dengan pertanyaan mereka. Kemudian siswa juga harus merencanakan eksperimen, mengamati hasil, dan juga mencatat data dari eksperimen tersebut. Oke, kemudian yang keempat itu pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Nah, di sini setelah mereka mengumpulkan data, siswa juga harus mengorganisasi informasi dan juga data mereka gitu ya. Mereka harus merumuskan eksplanasi atau jawaban terhadap pertanyaan yang mereka ajukan gitu ya. Hal ini itu melibatkan interpretasi data, pengembangan argumen, dan juga merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Kemudian yang kelima itu analisis proses inquiry, di mana baik itu dalam proses hal ini berlangsung gitu ya, ataupun setelah selesai, siswa itu mengevaluasi nih dan juga menganalisis proses inquiry yang mereka jalani gitu ya. Kemudian mereka itu merenungkan kembali apa yang telah mereka pelajari dan hambatan apa saja yang mereka hadapi atau alami, dan bagaimana nih mereka dapat meningkatkan keterampilan inquiry ini tuh di masa depan. Seperti itu.
Nah, model inquiry ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir, dalam berpikir kritis gitu ya. Kemudian dalam observasi, analisis data, dan pemecahan masalah. Siswa aktif terlibat dalam eksplorasi dan penemuan pengetahuan yang membuat pembelajaran itu lebih berarti dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah tersampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi presentasi kali ini, yaitu model pembelajaran merupakan pedoman bagi setiap pengajar, sehingga penting menentukan model pembelajaran untuk mencapai tujuan yang akan dicapai secara optimal. Dengan model pembelajaran yang tepat, maka diharapkan hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah senantiasa menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.